Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 5 November 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Gagal Fokus. Jangan gagal fokus. Firman Tuhan terambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa firman-Mu terus memberikan kepada kami panduan-panduan, tuntunan-tuntunan, agar hidup kami memiliki fokus yang benar, dan kami pun mengerjakan semua perkara yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan gagal fokus. Kehidupan yang memiliki fokus yang baik, maka akan memiliki perencanaan yang baik, akan menjalankan semua kehidupan juga dengan hal yang baik, dan tatkala fokus berarti kita mengabaikan yang tidak penting dan melakukan semua yang penting dan prioritas. Itulah fokus. Sahabat seperjalanan, apa yang terjadi jikalau hidup tidak memiliki fokus yang baik? Maka kita seperti masuk ke dalam dunia maya, dunia internet. Semua informasi yang diambil, yang kita lihat, yang kita dengar, maka kita semua melihatnya. Lalu kita memetiknya, mengambil semuanya, mencerna semuanya. Apa yang terjadi? Sahabat seperjalanan, bukankah dalam teori memasak kuliner itu memiliki fokus-fokus tertentu? Ada restoran yang spesifik jual seafood, tentu tidak dicampur dengan yang lain. Ada restoran yang spesifik jual makanan daerah, maka yang dikedepankan adalah makanan daerah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu anak cucu kita masuk dalam kuliah, maka dia akan mempelajari sebuah pelajaran yang semakin fokus. Dari pelajaran umum, dari sekolah dasar, menengah, sampai sekolah atas, kemudian masuk univ. Maka hidup ini pada prinsipnya adalah fokus yang tajam dan benar. Bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pada bagian ini kita bertemu dengan dua fokus. Fokus yang di atas atau fokus yang di bumi. Apakah bumi itu tidak penting? Sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan dunia ini semuanya di dalam bentuk materi. Kita hidup di dalam tubuh materi. Kita memiliki semua kebutuhan juga dalam bentuk materi. Namun semua yang materi, semua yang terjadi di dalam dunia ini, pekerjaan yang kita lakukan, tujuan hidup yang sedang kita jalani, itu harus berfokus, semuanya harus kembali kepada yang di atas. Dalam pelayanan-pelayanan kedukaan, maka ada kalimat yang diucapkan sebelum dikebumikan ataupun sebelum dikremasi, yaitu tubuh kembali ke tanah, tapi roh kembali kepada yang menciptakannya. Sehingga apapun yang bersifat raga dan materi, jasmani dan fisik, itu akan melebur kembali kepada fisik, namun roh akan kembali kepada Allah. Bagaimana rincian dalam kehidupan keseharian kita tentang bagaimana hidup punya fokus yang benar? Sewaktu kita belajar tentang Kristus, Kristus fokus adalah melihat, mencintai kita lebih tinggi daripada menghukum dosanya, dosa setiap sahabat seperjalanan. Kalau Allah lebih fokus kepada menghukum dosa, maka kasih-Nya menjadi terpinggirkan. Allah membangun kesucian, kekudusan yang harus diperbaiki kembali antara manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus. Namun kasih-Nya yang kemudian menjembatani bahwa dosa-dosa kita dihapuskan, apa yang hak kita yang seyogianya itu akan hilang setelah jatuh dalam dosa, Tuhan kembalikan dan Tuhan berikan tanpa dikurang sedikit pun. Sahabat seperjalanan, seorang suami yang fokus kepada Allah,
kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk dirinya, dia akan menjadi suami yang baik. Seorang istri yang fokus kepada Allah, kepada kebenarannya, kepada kasih Kristus yang sudah mengasihi dirinya, dia akan mencintai melayani keluarga juga dengan kasih yang didasarkan kasih Allah, bukan kasih daripada dirinya sendiri. Karena cinta kasih dari pribadi masing-masing adalah cinta kasih manusia, cinta kasih kedagingan. Tatkala disakiti, tatkala difitnah, tatkala kemudian kita dirugikan, maka kecenderungan untuk membalas jauh lebih tinggi. Namun tatkala seseorang fokus mengalami sebuah kehidupan bersama dengan Allah, maka kehidupannya akan jauh lebih berkualitas. Rasa takut kepada Allah dan ketundukan kepada Allah menjadi sangat tinggi. Tatkala menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, persoalan yang ada, kita meyakini karena kita fokus bahwa ada Allah yang berkuasa, ada Allah penolong, ada Allah sandaran kita yang teguh, ada Allah seperti induk ayam yang membuat kita tersembunyi di bawah kepak sayapnya Allah. Kita akan terselamatkan. Sewaktu kita fokus mengerjakan segala sesuatu, kita mendapatkan kekuatan baru yang tidak pernah menurun dan melemah. Sewaktu kita fokus kepada kebenaran dan kepada Kristus dan Allah, maka kita meyakini semua yang kita lakukan yang baik di dalam dunia ini, dalam bentuk apapun, satu hari kelak nanti Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhitungkan. Tatkala apapun yang kita lakukan yang baik kemudian tidak mendapatkan bagiannya, maka kemudian di dunia ini, maka Tuhan akan memperhitungkan satu hari kelak nanti di surga sana. Sahabat seperjalanan, kasus tentang pembunuhan Yosua yang menjadi sangat luar biasa. Saya melihat tentang sidang bagaimana ibunya memberikan kesaksian dengan begitu pilu. Anak yang aku lahirkan, anak yang aku besarkan, anak yang aku didik, dihabisi sedemikian rupa dengan keji, kemudian melakukan kebohongan-kebohongan di dalam persidangan. Itulah dunia dalam segala ketidakadilan. Namun sang ibu ini mengalami sebuah pergumulan antara memaafkan, antara mengampuni. Namun karena ibu ini adalah anak Tuhan, anaknya juga Joshua, nama dari Alkitab. Sewaktu melihat bahwa pengadilan yang terbaik adalah setiap orang satu hari kelak nanti akan bertemu dengan Tuhan, Sang Pengadil dan Hakim yang maha bijaksana. Ia akan mendirikan kebenaran dan membangun kebenaran tanpa bisa diruntuhkan. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari sahabat seperjalanan, sesulit apapun kehidupan yang dilalui, sekejam apapun kehidupan yang menerpa dirimu, ketidakadilan yang setidak adil apapun yang menerpa dan menghantam menjadi gelombang badai dalam kehidupanmu, ingatlah, engkau tetap akan tegak bersama dengan Allah. Engkau tetap fokus menjalani kehidupan. Karena setiap apapun yang kita kerjakan sesungguhnya, pertanggungjawaban bukanlah kepada manusia, bukan kepada keluarga, bukan kepada atasan, bukan kepada kepala sekolah, guru atau rektor, bukan kepada pemerintah. Tapi pertanggungjawaban hidup yang kita lakukan adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Allah Sang Pencipta Halik langit dan bumi, kepada Kristus Sang Juru Selamat yang menebus jiwa dan roh kita, diberikan keselamatan, dijauhkan daripada segala hukuman maut yang bisa mengikat dan menimpa kita. Mari sahabat seperjalanan, belajar fokus dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin terus hidup menjalani kehidupan yang keras ini dengan mengalami kekuatan-kekuatan bersama dengan Allah dan Kristus, karena Engkau sumber kekuatan dan sandaran kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar hidup kami memiliki fokus yang benar. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menjalani hidup dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Tetaplah fokus kepada Allah. Jalani hidup dengan benar. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.